Halo guys, balik lagi di Ulasan ID. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ini, gua udah menyiapkan 3 buah water cooling terbaru dari Prime, yaitu Prime Polar versi kedua. Nah, ini ada beberapa upgrade yang menurut gua itu lumayan menarik dan juga lumayan memberikan efek estetik yang ya lumayan lah daripada yang versi sebelumnya. Oke, jadi gue akan review singkat aja tentang si CPU cooler Prime Polar versi kedua ini. Yang pertama adalah, kalau untuk si radiatornya sendiri ini gue lihat itu dia biasa aja pada kayak radiator pada umumnya. Cuman di sini gue lihat ada perbedaan kayak antara sekat atau bisa dibilang apa ya? Apa sih? Oh, mounting. Nah, jadi si mounting dan juga si water cooling itu dia nggak kayak nggak senyawa gitu. Jadi dia masih ada celah di bagian pinggirnya dan dia di solder itu di bagian sampingnya nih. Terus menurut gue itu nggak ada masalah, normal-normal aja. Terus untuk fan-nya nih, fan-nya yang cukup menarik karena upgrade dari versi fan yang sebelumnya. Fan-nya ini terlihat lebih modern daripada yang versi sebelumnya dan juga memiliki banyak blade daripada versi sebelumnya. Sayangnya gue nggak ada contoh produk yang versi 1, jadi gue nggak bisa ngebandingin dan ngasih lihat ke kalian. Tapi gue akan ngasih lihat kalian yang fan dari versi keduanya ini. Oke, kita lanjut ke bagian ininya, tube-nya atau selangnya. Nah, selangnya ini tuh dia berbahan rubber harusnya. Terus dia juga udah dilapisi sama kayak semacam guard gitu. Dan guardnya ini dia berbahan, gue kurang tahu ya, yang jelas bahannya ini tuh lebih bagus daripada bahan-bahan yang kayak kain gitu. Karena kalau kain itu dia kadang suka berambut atau dia suka, gimana ya? Suka keluar-keluar gitu. Kalau ini dia tuh kelihatan lebih rapi, lebih clean, dan lebih premium aja gitu. Nah, next. Yang paling terbaru yang maksudnya gebrakan juga ya dari Prime Polar ini, yaitu adalah dia di bagian water blocknya ini udah terlihat lebih premium dengan efek mirror. Oke, jadi dia efek mirror ini berbeda ya daripada yang versi 1. Versi 1 dia cuman kayak logo yang dikasih LED dari belakangnya. Sementara kalau yang ini tuh dia dikasih kayak semacam tempered glass. Nggak tahu ya, plastik atau tempered glass. Yang jelas si CPU blocknya ini tuh terlihat lebih premium lagi, terlihat lebih keren lagi. Dan selain gua mengecek apa ya namanya build quality-nya, itu gue juga ngecek suhunya kayak gimana. Jangan sampai dia cuman bagus doang gitu kan, looknya keren gitu kan, tapi CPU coolernya nggak bisa jinakin prosesor yang panas gitu, sayang banget. Nah, di sini ada beberapa hasil yang udah gua coba tes antara yang 120 mm, yang 240 mm, dan yang 360 mm. Dan ini adalah hasilnya guys. Oke, jadi itu tadi hasilnya. Sekarang gua akan jelasin ke kalian tentang spesifikasi dari si water cooling ini. Yang pertama, dia itu berbahan aluminium di bagian radiatornya. Udah jelas kalau misalnya pakai copper tuh terlalu mahal ya costnya ya. Tapi lebih karena dia water cooling harusnya memakai copper yang punya conductivity lebih bagus daripada aluminium. Nah, di bagian water blocknya ini udah terpasang copper base untuk menyalurkan panas yang lebih baik. Kemudian untuk dimensinya, untuk dimensi fan-nya ini kita bilang ya. Fan-nya itu berukuran 12 cm kali 12 cm yang udah standar banget. Dan dia punya kualitas atau bisa dibilang apa ya, build quality-nya itu lumayan kokoh. Biasa kalau misalnya kita lihat fan-fan casing yang murah gitu kan, dia pasti bobotnya itu ringan banget. Nah, kalau yang fan dari si water cooling Prime Polar ini tuh termasuk berat dan gua terasa solid gitu. Oke, jadi selain bloknya yang tadi gue bilang udah lebih premium,
dia itu juga udah support prosesor yang terbaru, yang Intel maupun AMD, yang LGA 1700 juga dia udah bisa support ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi kalau misalnya kalian beli prosesor Gen 12 terus mau pakai water coolingnya ini. Itu cocok-cocok aja guys, karena dia udah support. Terus untuk dimensinya ini dia 69 kali 69 mm kali 50 mm. Lalu untuk RPM-nya, nah RPM dari si waterblock ini udah jelas lebih tinggi atau lebih cepat daripada si fan, karena dia itu berukuran lebih kecil dan dia itu harusnya ya berbahan dari keramik, karena supaya dia bisa menahan panas dari CPU cooler yang dihasilkan oleh CPU cooler gitu kan. Nah, untuk speednya sendiri itu dia ada di 2200 RPM guys, itu udah cepet banget. Terus untuk noise-nya, ini noise-nya lebih senyap lagi daripada si fan casing ini, itu dia cuman 23 dBA aja. Nah, untuk bearing type-nya seperti yang gue bilang tadi, itu dia berbahan keramik gitu guys. Oke, jadi selain itu ada apa lagi sih fitur-fitur dari si Prime Polar versi kedua ini? Ya udah jelas, dia udah ARGB yang udah kita bisa atur profilnya melalui motherboard kita. Jadi kita bisa atur mau dia warnanya putih, mau dia warnanya hijau, atau mau rainbow gitu kan, itu udah terserah kita. Tapi kalau misalnya di mobile kita itu nggak ada yang namanya pin ARGB-nya, itu kita bisa dengan colok pakai SATA kabel aja guys. Nah, kalau kita colok pakai SATA kabel ini, sayangnya itu dia akan rainbow aja ya, modenya rainbow aja. Tapi di sini mana nih? Oh iya, di sini kita bisa atur dengan dua kabel ini. Walaupun kita pakai colok SATA, ada beberapa mode yang bisa kita atur nih melalui si kabel ini. Nah, ini kabel ini biasanya kita colok ke tombol restart di PC kita. Karena tombol restart di PC ini itu udah jarang banget dipakai ya. Jadi bisa dimanfaatkan buat mengubah mode dari si RGB Prime Polar ini. Walaupun dia cuma pakai SATA dan kita nggak punya RGB, kita bisa atur beberapa profile dari si Prime Polar V2 ini. Oke guys, jadi gimana menurut gua tentang si Prime Polar V2 ini? Oke, kesimpulan dari gua ini udah jelas dia looks-nya lebih premium daripada versi yang ke-1. Terus dia juga untuk sistem pendinginannya itu bagus banget guys menurut gua. Karena gua benchmark lumayan lama dan dia punya suhu yang sangat stabil dan juga noise yang sangat minim sekali. Terus untuk compatibility-nya atau misalnya kayak apa ya? Fitur-fiturnya ini banyak banget, kayak contohnya tadi ARGB-nya. Terus kalau misalnya kita nggak punya ARGB di Mobo, itu kita bisa pakai kabel SATA. Nah, bukan cuman kabel SATA, kita juga bisa ubah dia melalui pin yang ada, yang udah tersedia. Jadi itu banyak banget pilihan kita kalau misalnya kayak nggak dibatesin lah gitu guys. Kita itu diberikan banyak banget pilihan untuk memiliki profil-profil tersendiri untuk mengatur si RGB dari si Prime Polar ini gitu guys. Oke guys, jadi itu aja review singkat gua mengenai si Prime Polar V2 ini. Gua nggak bisa kasih tahu lebih lanjut karena memang si water cooling tuh ya udah water cooling doang gitu. Dia punya soket ini, soket itu, dan yang lain-lainnya gitu kan. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky pamit undur diri. Bye!